Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korban ilmu Sengkolo Jodoh. Cerita ini dikisahkan oleh Ibu Hayati dari Jambi, Sumatera pada tahun 90-an. Hayati merupakan kembang desa, sebut saja desanya Desa Bukit Rindang. Bukan hanya kalangan muda saja, bahkan kalangan tua yang sudah beristri pun seperti terpesona dengan keayuan Hayati. Karena itu, baik secara terang-terangan maupun tidak, mereka berusaha merebut cinta Hayati. Namun Hayati sepertinya masih banyak pertimbangan. Ia tidak mau memanfaatkan kecantikannya itu untuk memperalat kaum lelaki, apalagi sengaja mempermainkannya. Setiap hari, Hayati hidup dalam dilema. Ia bingung harus memilih siapa sebagai pendamping hidupnya nanti. Lagi pula, jika ia memilih salah satunya, tentu pemuda yang lain akan merasa tersakiti. Di samping itu, Umar sebagai peternak kerbau sukses, yang biasa dipanggil juragan, juga mengutarakan perasaannya pada Hayati. Seakan lupa kalau dirinya sudah berkeluarga. Rasa cintanya pada Hayati telah membutakan mata hatinya, hingga ia lupa segalanya. Jika kau mau jadi istri keduaku, apapun keinginanmu akan kupenuhi, Hayati. Umar membujuk Hayati. Bukannya saya tidak mau, juragan. Tapi sebagai sesama perempuan, saya menghargai perasaan Mbak Yani, istri juragan. Itu bisa diatur, Hayati. Lagi pula, jika si Yani keberatan di madu, aku tidak keberatan. Akan segera kuceraikan dia. Jangan, juragan. Pikirkan nasib Mbak Yani dan anak-anak juragan. Ayolah, Hayati. Aku yakin itu semua hanya dalihmu saja untuk menolak cintaku secara halus, kata Umar kepada Hayati. Maaf, juragan, saya tidak bisa. Sekali lagi maaf, kata Hayati sambil berlalu pergi. Seketika tatapan mata juragan Umar terlihat memerah, disertai dengan wajahnya seperti menahan amarah melihat kepergian Hayati. Dengan geram Umar berkata, "Lihat saja kau, Hayati. Kau akan menyesal setelah menolak Umar. Kau belum tahu siapa Umar sebenarnya." Kira-kira setahun sejak kejadian itu, Umar pindah ke daerah lain bersama keluarganya tanpa alasan yang jelas. Sejak saat itu pula, kondisi Hayati mulai berubah secara drastis. Yang dulunya sangat hati-hati dalam memilih pasangan, sekarang seakan tidak memperdulikan hal itu lagi. Malahan setiap laki-laki yang jatuh cinta padanya selalu ia terima. Tapi anehnya, hubungan mereka selalu kandas tanpa sebab yang jelas. Kenapa kau putusi si Hayati, Darto? Entahlah, Man. Sesekali kulihat Hayati itu kok mirip wajah wanita tua yang bagiku sangat menyeramkan. Aneh juga ya. Saya juga pernah mengalami hal yang sama, kata Maman kepada Darto. Maksudnya gimana, Man? Iya, sama. Suatu waktu aku pernah dekat pada Hayati, akan tetapi ya entah kenapa aku merasa jijik padanya. Karena aku lihat
Wajahnya persis dengan wajah wanita tua. Ya boleh dikatakan kita tidak mungkin selera jika melihat penampilannya seperti itu. Aku curiga sebenarnya, Man, kata Darto pula. Maksudnya curiga gimana? Jangan-jangan kecantikan Hayati itu tidak alami. Akan tetapi, ia memiliki kekuatan magic yang mungkin sudah mendekati akhir masa ilmu itu. Entahlah, toh saya juga kurang paham. Waktu pun terus berlalu, hingga Hayati telah memasuki usia lebih dari 30 tahun. Akan tetapi, kecantikannya yang selama ini dikagumi oleh banyak orang, ternyata bukanlah jaminan bahwa jodohnya akan datang dengan cepatnya. Mbah Nino selaku ibu dari Hayati menyadari hal itu. Ia menyarankan Hayati agar segera berobat. Akhirnya ditemuilah beberapa orang paranormal. Tapi sayangnya, semua paranormal yang mereka temui itu angkat tangan. Bahkan mereka mengagumi betapa hebatnya ilmu sihir yang telah digunakan oleh si Umar untuk menyihir Hayati. Melihat kenyataan yang demikian itu, Hayati pun sudah hampir berputus asa karena usahanya untuk berobat tidak membuahkan hasil. Akan tetapi Mbah Nino selalu memberikan semangat kepada anak kesayangannya itu. Ia pun segera mengingat-ingat sesuatu. Hayati, ingatkah engkau? Setauku dulu, Sileman itu kan juga mempelajari ilmu-ilmu kebatinan. Lagi pula dia itu sepupu denganmu. Siapa tahu dia bisa menolong atau paling tidak memberi saran kepada kita, kata Mbah Nino pula. Oh iya Bu, apa salahnya kita coba ya? Paling tidak ini yang terakhir kalinya kita berobat. Kalau begitu jangan buang-buang waktu lagi. Ayo kita segera berangkat dan menemui Sileman, kata Mbah Nino pada Hayati. Singkat cerita, pergilah mereka menemui Sileman, yaitu sepupu dari Hayati. Setelah menceritakan semuanya, maka Bang Leman pun segera menarik napas panjang. Lalu ia berkata, sebenarnya sihir itu memang ada, Hayati. Akan tetapi, kita janganlah mau tunduk begitu saja kepada sihir. Karena sihir itu, medianya hanyalah setan yang terkutuk. Oleh sebab itu, di samping berusaha, kita juga perlu berusaha secara batin. Karena tidak cukup berusaha secara zahir saja. Di antara cara-caranya akan kujelaskan kepadamu. Tetapi kamu harus melakukannya dengan ikhlas. Saran Bang Leman pula. Iya Bang, insya Allah akan kulakukan, kata Hayati pula. Terlebih dahulu perlu kujelaskan padamu Hayati, bahwa ciri-ciri orang yang terkena sengkolo itu diantaranya adalah, yang pertama seringkali merasakan sesak napas. Pada waktu-waktu tertentu, biasanya ketika maghrib atau mendekati subuh. Kemudian timbul rasa malas untuk beribadah. Di samping itu, mengalami hal-hal yang tidak normal. Jika ia cinta pada seseorang, maka seseorang tidak akan cinta kepadanya. Begitu pula sebaliknya. Jika orang sudah begitu cinta kepadanya, maka ia pun tidak akan cinta lagi kepada orang tersebut. Itulah di antara ciri-ciri daripada orang yang terkena ilmu sengkolo. Hanya aku sarankan kepadamu, teruslah beribadah. Karena sesungguhnya setan atau jin yang dikirim oleh dukun akan merasa gerah dan tidak betah jika kita iringi hari-hari kita dengan beribadah. Lalu bagaimana solusinya Bang terhadap persoalan yang sedang kuhadapi ini?
Tanya Hayati dengan ambisinya kepada Sileman. Oh, itu begini. Aku sudah beberapa kali juga dengan pertolongan Allah membantu orang yang kesulitan dalam masalah perjodohan. Baik itu karena mungkin tampangnya yang kurang menarik, atau memang karena pengaruh sihir sepertimu ini. Solusinya begini, kata Bang Leman menjelaskan kepada Hayati. Cobalah kamu amalkan ilmu yang simpel tetapi sangat membantu ini. Kamu cukup membaca Bismillahirrahmanirrahim selama 7 hari berturut-turut dengan hitungan 786 kali. Jika selama 7 hari telah kau lakukan, akan tetapi belum ada perubahan yang berarti, maka lakukanlah lagi selama 7 hari lagi. Di samping itu ingatlah, engkau jangan terlalu banyak mendengarkan musik-musik yang tidak jelas, karena itu dapat mengundang setan untuk hadir kembali di dalam hidupmu. Tetapi tidak cukup itu saja, kamu juga harus tekun beribadah. Bila perlu, usahakanlah selalu suci dan berwudu. Insya Allah, kau akan melihat perubahannya di dalam hidupmu. Selama itu kau jalani dengan ikhlas dan yakin akan pertolongan Allah. Baiklah Bang, dengan senang hati akan kulakukan, kata Hayati sambil pamit dari hadapan Bang Leman. Dengan senang hati Hayati merasa mendapat harapan yang baru. Ia pun segera melaksanakan apa yang disarankan oleh Bang Leman, yaitu dengan mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali selama 7 hari berturut-turut. Atas izin Allah, melalui perantara itu Allah pun memberikan pertolongan. Maka kira-kira 6 bulan sejak peristiwa itu, Hayati pun bertemu dengan jodohnya. Hingga sekarang, bahkan Hayati telah mendapatkan seorang anak, bahkan mendapat seorang cucu. Teman-teman sekalian, apa yang disarankan oleh Bang Leman tadi terlihat sangat sepele jika kita pikir secara logika. Karena hal itu sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat yang tidak asing lagi bagi kita semua. Akan tetapi, jika dilakukan dengan iman, dengan takwa, dengan yakin dan ikhlas, insya Allah, segala hajat kita akan dikabulkan melalui perantara kalimat agung, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hikmah dari kisah ini ialah bahwa sihir itu memang benar-benar ada. Karena yang namanya jin, setan, dan sejenisnya akan selalu menjerumuskan manusia, anak turun Adam, dengan berbagai cara. Salah satunya ialah dengan bekerja sama bersama para penyihir. Wallahu a'lam bishawab. Jika teman-teman punya komentar, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga teman-teman bisa memberikan komentar yang positif, karena video ini hanyalah sekedar hiburan saja. Semoga kita dapat memetik hikmahnya, karena tidak cukup sekedar berhibur saja, hikmahnya haruslah kita petik dalam setiap apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.